Oke, ladies and gentlemen. Iya, jadi hari ini gue pengen ngasih tahu gitu ya. Sebenarnya bukan ngasih tahu lah. Jadi gue emang akhir-akhir ini kan jadi mendalami cerutu gitu. Jadi gue mulai belajar lagi gitu, dan gue akhirnya sadar gitu ada beberapa etika gitu. Jadi sebenarnya gue tadinya mau bikin ini gitu sama temen gue, sama adik gue, sepupu gue, mau bikin kayak akhirnya dipatahin, tapi mendingan gue bilang dari awal aja. Jadi sebenarnya dalam cerutu itu nggak ada pakemnya gitu, nggak ada yang kayak basic harus gimana banget gitu ya. Rulesnya tuh sebenarnya rules bakunya nggak ada, cuman orang preferensinya gimana gitu. Nah, di sini yang pengen gue sampein adalah gimana etikanya gitu cerutu. Mungkin ini kayak sebenarnya kayak tadi lagi ya, rulesnya emang nggak ada, tapi ada etika yang biasanya orang-orang tuh jalanin gitu. Nah, contohnya tuh kayak gini nih, misalnya dari awal nih, apa yang paling pertama gitu, etika cerutu nomor 1 tuh apa? Nomor 1 itu lo harus sediain waktunya. Kayak contoh nih, ini sekarang itu gue jam 4:30 kurang, udah gitu gue jam 5 itu ada rencana mau makan gitu, tempat ini juga, tapi baru jam 5 gitu kan. Jadi gue punya waktu setengah jam lah ibaratnya kalau gue mau cerutu. Nah, di sini gue kebetulan bawa yang corona sembrani corona tuh paling sekitar 20 menit, 25 menit. Jadi ya gue punya waktu yang cukup gitu. Yang nomor 1 itu sediakan waktu. Nah, kalau misalnya waktu lo nggak ada juga lo bisa potong sih. Cuman tapi itu dari gue pribadi ya. Kalau gue baca-baca sama orang sih jangan gitu, katanya udah rasanya udah beda segala macam lah, karena kan asap juga udah ada yang lewat gitu. Nah, yang kedua, kalau kita dalam nyerutu itu, ya gue sih belum ahli-ahli banget ya, gue cuman baca-baca, terus gue juga beberapa kali nyoba-nyoba main-main ke toko orang gitu, nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, ya tahu akhirnya begitulah gitu kan. Nah, terus kalau kita sebenarnya kan step-stepnya tuh nggak ada yang baku juga, cuman biasanya itu pertama kita potong dulu. Nah, yang kedua, kalau mau motong cap ya, itu kita bayangin kalau ada koin ya mungkin gopek atau 1000-an gitu ya, 1000-an koin kan tipis tuh, tapi mungkin lebih ke gopek sih. Nah, kita bayangin kita mau motong gitu. Nah, kira-kira ini kan ada koin gopek nih di atasnya nih, dan yang penting jangan motong cap. Nah, jangan lupa juga yang ketiga, sediain asbak di bawahnya. Jadi kalau ketika lo motong nggak buang kemana-mana pun, berhamburan masih ada di asbak gitu. Oke, nah ini sebenarnya peraturan yang penting selanjutnya, nomor 4 itu adalah jangan pakai, kalau misalnya kayak gini nih kan, kita ini udah gue potong, terus gue bakar nih, gue bakar nih ya. Nah, dibakar ini kan di roasting. Nah, misalnya udah di roasting gini, terus kayak gue masukin mulut gitu kan. Nah, terus udah gitu ternyata potongan gue salah nih, gue harus potong lagi gitu kan. Nah, jangan kalau misalnya kita lagi di toko atau lagi nongkrong sama temen gitu, jangan pakai jangan pakai cutter orang, karena itu nggak sopan, itu etikanya nggak ada banget gitu. Kalau lu pakai cutter orang, itu yang harus lu hindari gitu. Nah, terus ini sebelum yang selanjutnya nih, itu adalah ngerosting. Nah, atau roasting atau bakarnya pun ini yang banyak orang suka salah gitu. Ini terutama gue nonton di Hold Cigar Company kalau nggak salah, dia tuh paling kesel gitu kalau orang yang ngebakar sigaret tuh kayak gini. Ya gue males lah nyontoinnya, tapi pokoknya intinya tuh jadi dia dalam banget. Jadi ini kan api ini kan ada ininya kan. Nah, sebenarnya lu cukup pakai yang paling atasnya aja, karena api paling atas itu paling panas itu ada di atasnya, yang di lidah api paling atasnya. Contoh nih, coba langsung aja gue coba ya. Tadi kan udah gue roasting, langsung aja gue bakar. Nah, lo udah lihat itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk ngebakarnya itu nggak susah gitu, nggak perlu yang kayak harus pakai ujung api yang bawahnya gitu, karena emang pada dasarnya lo pakai yang api paling panas itu yang ujungnya ini gitu, bukan yang ada di bawahnya. Di bawahnya itu malah nggak terlalu panas gitu katanya, dan pembakarannya malah jadi sininya tuh kebakar juga gitu, dan itu bukan hal yang baik lah gitu. Nah, nextnya adalah jangan pernah sekali-kali, ini sebenarnya mungkin gue rasa lu juga udah tahu lah, pasti lu pernah dengar juga, jangan pernah sekali-kali yang namanya inhale atau tarik lah, bahasa kitanya tuh tarik cerutu tuh,
ya lu siap-siap bakal pusing aja gitu. Bukan pusing, mungkin lu juga nggak baik secara untuk kesehatan long term ya. Rokok cerutu emang gak ada yang bagus, cuman jangan sampai nih kalau cerutu itu lo tarik gitu. Maksimalnya adalah, terutama kalau misalnya apa namanya yang long filler ya, yang premium, cerutu premium. Sebenarnya yang biasa pun jangan gitu. Cuman kalau pokoknya apapun cerutu, yang namanya cerutu gitu, bahkan sigario aja gitu ya, sigar mini, sigar stick aja gitu tuh sebenarnya juga jangan gitu. Makanya itu yang paling banyak orang salah. Nah, yang paling boleh adalah retrohale. Retrohale itu sebenarnya orang Indonesia udah sering ngelakuin retrohale di rokok gitu, dengan cara buang dari hidung. Nah, kalau retrohale itu rasa cerutunya paling keluar di situ. Ini gue pakai Sembrani, gue udah review juga. Sembrani itu makin gue cobain gitu ya. Semakin gue coba beberapa, ini batang keberapa gue lupa. Tapi Sembrani itu enaknya adalah dia tuh, gue lupa gue bilang nggak ya, kayaknya gue bilang di review gue tuh ada rasa natinya gitu. Natinya itu tuh ngangenin gitu. Jadi gue lagi nggak ngisep ini, ngisep cerutu lain, gue kebayang, wah ini gue pengen ngisep Sembrani deh. Jadi ada rasa-rasa, gue nggak tahu ya dia pakai apa tanaman tembakaunya dibarengin sama kacang atau gimana, gue nggak tahu. Pokoknya intinya untuk poin ini adalah jangan pernah ditarik, di retrohale aja. Nah, selanjutnya adalah ini mungkin terutama di Indonesia, kenapa orang-orangnya itu jangan pernah buang abunya itu di kayak rokok gitu. Kalau kita buang rokok kan tek-tek gitu kan. Nah, jangan kayak gitu. Sekarang sih gue belum bisa nyontohin ya. Cuman kalau misalnya mendingan yang gue bahas ini dulu. Jangan pernah, kalau misalnya lu udah selesai nih ngisep cerutu gitu, jangan gitu lu taruh lu puntungin kayak gitu. Puntungin gitu tuh malah bikin ruangannya bau pada akhirnya. Jadi sebenarnya cukup lu diemin begini aja, kelihatan nggak? Nah, cukup lu diemin begini aja tuh nanti dia bakal mati sendiri, karena cerutu tuh emang gampang mati. Ini aja nih udah nggak terlalu ini. Dan ini pun gue kayak udah lagu. Nah, kalau lu mau cerutu tuh misalnya lu rasa ini kayak udah berkurang gitu, kurang inilah, ya udah lu panasin lagi aja tuh nggak apa-apa. Nah, sebenarnya yang nextnya lagi adalah kenapa ini yang paling terakhir gue bahas, yang tadi gue udah bahas sedikit tapi gue mau bahas lagi sekarang adalah kenapa jangan, yang paling nggak boleh kan, paling nggak boleh di tap gitu kayak gitu tuh, kayak kalau kita ngerokok kan suka tuh gitu. Nah, ini yang paling nggak boleh, paling fatal, karena bukan nggak fatal juga sih, cuman lu bakal kelihatan aneh aja gitu. Karena sebenarnya cara menentukan cerutu yang bagus atau enggak itu adalah dengan, kalau misalnya di abunya bisa sampai panjang, misalnya sampai sini dia masih jadi abu gitu, itu berarti cerutu bagus tuh. Jadi kelihatannya, bahkan ada orang ya justru malah noraknya cerutu tuh, bukan norak ya maksudnya, keren-kerenannya cerutu tuh adalah gimana kalau bisa nih sampai sini nih abunya masih tetap gitu, jadi abu semua gitu. Bahkan ada yang diberdiriin gitu. Itu yang menandakan bahwa ini tuh tembakaunya bagus loh gitu, nggak misah gitu. Kalau dan kalau misalnya untuk untuk iniinnya adalah kayak gini nih. Tadi gue puff biar bisa kelihatan. Nah, ini kayak gini, dideketin ke asbak terus diputer aja. Nah, dia akan jatuh dengan sendirinya. Nah, pokoknya jangan pernah ditep-tep terus akhirnya kayak orang nggak ngerti banget gitu. Jadi ya sebenarnya sih balik lagi nggak apa-apa juga gitu, karena nggak ada rules, cuman ya etikanya begitu. Gue rasa mungkin dari gue itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue. Salut.